SMP, semangat fraternitas bina. Halo, apa kabar anak-anak kami sekalian? Kami berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti video pembelajaran tentang indahnya berpuisi. Tentu bersama kami, saya Pak Merkiano Brahmana yang biasa disebut dengan Pak MB. Saya dengan Ibu Rita Loverina yang disebut dengan Ibu RL. Dan tentunya sebelum mengikuti video pembelajaran ini, maka mari kita menyaksikan video pembelajaran yang akan kami tayangkan. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Setelah mengamati video pembelajaran tentang indahnya berpuisi, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian indahnya berpuisi dengan mengutamakan rasa persaudaraan. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran tentang indahnya berpuisi, peserta didik mampu menyimpulkan isi puisi dan jenis-jenis puisi dengan tepat dengan mengutamakan rasa persaudaraan. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran tentang indahnya berpuisi, peserta didik mampu menelaah unsur-unsur puisi dengan tepat serta mengutamakan rasa persaudaraan. Baik, kali ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang indahnya berpuisi. A. Menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan suatu bentuk dalam karya sastra yang berasal dari hasil suatu perasaan yang diungkapkan oleh penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, matra, bait, dan penyusunan lirik yang berisi makna. Unsur-unsur puisi. Yang pertama, majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. 2. Irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. 3. Penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. 4. Kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah suatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Rantai bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi kapas perlambang kesejahteraan dan kemakmuran. Tunas kelapa berarti anggota pramuka yang diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa. D. Pengimajinasian. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar,
atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara, melihat benda-benda, atau meraba dan menyentuh benda-benda. B. Kita masuk sekarang mengenai menyimpulkan isi puisi. Menyimpulkan isi puisi merupakan kegiatan untuk memahami secara mendalam makna yang terdapat pada puisi. Untuk menyimpulkan pesan dalam puisi, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, bacalah puisi secara seksama. 2. Tandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi tersebut, termasuk dalam judul. 3. Pahami maksud kata-kata tersebut secara cermat, termasuk kata kiasan atau majas. 4. Tafsirkan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang digunakannya. 5. Simpulkan pesan dalam puisi berdasarkan makna puisi yang telah dipahami. Jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya, balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Rendra juga banyak menulis romansa. Kirjotmuljo menulis romansa yang berisi kisah petualangan dengan judul Romans Perjalanan. Kisah cinta ini dapat juga berarti cinta tanah kelahiran, seperti puisi-puisi Ramadan K.H. 2. Puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, misalnya elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya, elegi Jakarta, karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Serenada. Serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajak. Misalnya, serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada kelabu, dan sebagainya. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Teratai, karya Senusi Pane, Diponegoro, karya Khairil Anwar, dan Ode buat Proklamator, karya Leon Agusta, merupakan contoh ode yang bagus. 3. Puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satire, dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas,
penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan atau impresi penyair terhadap suatu hal. C. Memilah atau menelaah unsur-unsur pembangun puisi. A. Struktur fisik. 1. Perwajahan puisi atau tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisannya, hingga barisan puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. 2. Diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. 3. Imaji. Imaji yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh, atau dapat juga disebut dengan imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. 4. Kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misal kata konkret, salju, melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret, rawa-rawa, dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. 5. Bahasa figuratif. Bahasa figuratif yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif disebut juga majas. 6. Verifikasi. Verifikasi yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima mencakup. Ritma atau disebut juga dengan ritme atau irama adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada atau ritme. Metrum. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris. Pergantian naik turun suatu secara teratur dengan pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis.
B. Struktur batin puisi. 1. Tema atau makna atau juga disebut dengan sense. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar pengarang, mengubah atau mengarang sajak, dan sebagainya. Media puisi adalah bahasa, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. 2. Rasa feeling. Rasa atau feeling yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman pengungkapan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah tidak bergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung pada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya. 3. Nada atau ton. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. 4. Amanat, tujuan, maksud, atau disebut juga dengan intention. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca ataupun pendengar. Sadar ataupun tidak, ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. Contohnya boleh kita perhatikan. Di sini ada dibuat contohnya beberapa. 4 langkah menulis puisi. Empat langkah menulis puisi. Pada dasarnya, menulis puisi hanya membutuhkan 4 langkah. 1. Pencarian ide. Dalam pencarian ide dilakukan dengan mengumpulkan atau menggali informasi melalui membaca, melihat, dan merasakan terhadap kejadian ataupun peristiwa dan pengalaman pribadi, sosial masyarakat, atau universal. 2. Perenungan. Perenungan yaitu memilih atau menyaring informasi yang menarik dari tema yang didapat. Kemudian memikirkan, merenungkan, dan menafsirkan sesuai dengan konteks, tujuan, dan pengetahuan yang dimiliki. 3. Penulisan. Penulisan merupakan proses yang paling penting dan rumit. Penulisan ini mengerahkan energi kreativitas atau kemampuan daya cipta, intuisi, dan imajinasi, serta pengalaman dan pengetahuan. Untuk itulah, tahap penulisan hendaknya mencari dan menemukan kata ataupun kalimat yang tepat, singkat, padat, indah, dan mengesankan. Hasilnya, kata-kata tersebut menjadi bermakna, terbentuk, tersusun,
dan terbaca sebagai puisi. 4. Perbaikan atau revisi. Perbaikan atau revisi yaitu pembacaan ulang terhadap puisi yang telah diciptakan. Ketelitian dan kejelian untuk mengoreksi rangkaian kata, kalimat, baris, bait sangat dibutuhkan. Kemudian mengubah, mengganti, atau menyusun kembali setiap kata atau kalimat yang tidak atau kurang tepat. Oleh karena itu, proses revisi ataupun perbaikan ini terkadang memakan waktu yang cukup lama, hingga puisi tersebut telah dianggap siap untuk dipublikasi. Tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi oleh penulisnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpuisi. 1. Ekspresi. Ekspresi, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ekspresi sebagai pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan, atau menyatakan maksud, gagasan, atau perasaan. Ekspresi dapat pula diartikan sebagai pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Dengan demikian, ekspresi dapat pula diartikan sebagai ketika membacakan puisi, kamu harus dapat mengungkapkan maksud, gagasan, atau perasaan suatu puisi melalui air muka secara tepat. Entah itu berupa kegembiraan, antusias, harapan, dan semangat. B. Lafal. Lafal berarti ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Dalam membacakan puisi, huruf ataupun kata-katanya harus dilafalkan dengan jelas. Jangan sampai tertukar dengan huruf ataupun kata-kata yang lainnya. Misalnya, kata jalang tidak tertukar dengan jelang. Kata tetap tidak sampai terdengar tatap. Kata luka tidak terdengar lusa. Pasangan-pasangan kata itu memiliki makna yang berbeda. C. Tekanan. Tekanan berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lainnya. D. Intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Terdapat bermacam-macam intonasi, yaitu intonasi berita, tanya, perintah, dan seru. Perhatikan kalimat-kalimat berikut, kemudian bacalah dengan intonasi yang benar. 1. Saya membaca puisi. 2. Saya membaca puisi. 3. Saya membaca puisi. Setelah menyaksikan video pembelajaran tentang indahnya berpuisi, kami berharap peserta didik mampu menciptakan dan membuat puisi dengan baik dan benar. Baik, demikianlah pembelajaran indahnya berpuisi untuk bidang studi bahasa Indonesia kelas 8 jilid kedua. Kami berharap pembelajaran ini bermanfaat serta berguna bagi seluruh peserta didik kami. Akhir kata, saya Pak Merkiano Brahmana, Saya Ibu Rita Loverina Barulimbo, pamit undur diri dari hadapan anak didik kami. Salam SMP, semangat fraternitas Dina, salam cinta bahasa Indonesia, salam literasi. Dadah.